Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan serta menjelaskan tentang metode harga pokok pesanan. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Konita, yang kedua ada Anan, yang ketiga ada Hikmah, yang keempat ada Rizka, dan yang kelima ada Krisanti. Materi ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang akan diawali oleh Konita. Teori harga pokok pesanan terdiri dari beberapa subbab. Subbab yang pertama yaitu pengertian metode harga pokok pesanan. Subbab yang kedua yaitu siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Subbab yang ketiga yaitu karakteristik metode harga pokok pesanan. Subbab yang keempat yaitu kartu harga pokok, dan subbab yang kelima yaitu manfaat informasi harga pokok pesanan. Pengertian metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Dalam perhitungan biaya job order, setiap pesanan merupakan satuan akuntansi yang di dalamnya dibebankan biaya bahan, upah, dan biaya overhead dengan menggunakan nomor order. Dan biaya untuk setiap pesanan pelanggan dicatat dalam kartu biaya job order. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Pada pengumpulan harga pokok pesanan, di mana biaya yang dikumpulkan untuk setiap pesanan, kontrak, jasa, secara terpisah, dan setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya. Atau dalam pengertian lain, penentuan harga pokok pesanan adalah suatu sistem akuntansi yang menelusuri biaya pada unit individual atau pekerjaan, kontrak, atau tumpukan produk yang spesifik. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Apa sih perusahaan manufaktur itu? Perusahaan manufaktur atau biasa disebut dengan perusahaan pabrikasi merupakan perusahaan yang aktivitasnya membuat atau memproduksi barang dan kemudian menjualnya. Aktivitas produksi dilakukan dengan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Pada perusahaan bidang manufaktur ini, siklus kegiatan dari perusahaan dimulai dari pengolahan bahan baku pada proses produksi dan diakhiri dengan penyerahan produk ke dalam gudang penyimpanan. Seperti yang tertera pada slide berikut, yang merupakan siklus dari pembuatan produk perusahaan manufaktur, yang diawali dengan pembelian bahan baku, kemudian bahan baku disimpan terlebih dahulu di gudang persediaan, yang kemudian selanjutnya akan diolah bahan baku menjadi produk jadi. Apabila produk jadi telah selesai, selanjutnya akan disimpan dalam gudang yang selanjutnya akan diberikan kepada konsumen untuk dijual. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke siklus akuntansi biaya perusahaan manufaktur. Bisa kita lihat dari bagian berikut ini, yang diawali dengan penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli, di mana setiap perusahaan manufaktur akan melakukan pembelian seperti persediaan bahan baku awal, yang kemudian kita akan menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai. Kemudian kita akan mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan lainnya seperti biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan lainnya. Setelah dikumpulkan menjadi satu sebuah pengumpulan biaya produksi, selanjutnya siklus akuntansi biaya akan diakhiri dengan menyajikan harga pokok produk yang sudah jadi kepada bagian gudang produksi untuk selanjutnya menentukan harga pokok penjualan. Harga pokok pesanan.
Dalam produksi ini, suatu barang akan diproduksi terlebih dahulu apabila ada pesanan. Seperti pada ilustrasi gambar berikut, yaitu proses pembuatan semen. Kemudian bahan baku semen. Setelah menjadi bahan baku semen, seorang pengrajin akan melakukan produksi dari bahan mentah menjadi barang jadi, yaitu menjadi gerabah, di mana gerabah ini sesuai dengan pesanan yang diminta. Apabila pesanan telah selesai atau perlu jadi, selanjutnya akan diberikan kepada pembeli. Pada pengumpulan harga pokok dari pesanan, semua biaya dikumpulkan pada tiap pemesanan akan dipisahkan menurut identitasnya. Atau dengan kata lain, penentuan dari harga pokok pesanan merupakan sistem akuntansi yang menelusuri biaya setiap unit individual atau pekerjaan, kontrak ataupun tumpukan produk yang spesifik. Pembahasan dari metode harga pokok produksi dimulai dari menguraikan produksi pencatatan dari biaya bahan baku produksi dan dilanjutkan dengan menguraikan pencatatan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik hingga mencatat harga pokok produk yang sudah jadi. Karakteristik metode harga pokok pesanan. Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan yang digunakan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan memiliki karakteristik harga pokok pesanan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk berdasarkan spesifikasi pemesan, dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua, ada pula kelompok dari biaya produksi yang berhubungan dengan produk, sehingga biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, di dalam metode harga pokok pesanan, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung termasuk bagian dari biaya produksi langsung, dan biaya overhead pabrik termasuk dalam istilah produksi tidak langsung, atau yang dikenal dengan sistem activity based costing. Yang keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang kelima, saat pesanan telah selesai diproduksi, harga pokok produksi dihitung per unit. Caranya dengan membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Ada beberapa contoh perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan. Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dalam mengolah bahan baku menjadi produk jadi berdasarkan pesanan dari luar ataupun dari dalam perusahaan mempunyai karakteristik perusahaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Saat pesanan yang satu selesai dikerjakan, maka proses produksi pun dihentikan lalu akan dimulai dengan pesanan yang selanjutnya. Yang kedua, produk yang dihasilkan harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dengan demikian, pesanan yang satu tidak akan sama dengan pesanan yang lain. Yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Hal ini dapat menghindari hal yang tidak diinginkan seperti laba yang ditahan. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, seperti yang dijelaskan tadi, mempengaruhi pengumpulan biaya produksinya. Untuk itu, perlu menggunakan cara sistem economic order quantity. Kartu harga pokok. Untuk memudahkan perhitungan harga pokok tiap pesanan, kita perlu menggunakan kartu harga pokok pesanan. Oleh karena itu, kartu harga pokok pesanan adalah catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Sehingga tiap pesanan harus dibuatkan satu kartu harga pokok pesanan.
Biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tersebut dicatat secara rinci dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Yang harus dicatat yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan pembebanan biaya overhead pabrik ke pesanan yang bersangkutan. Apabila suatu pesanan selesai diproses, besarnya harga pokok pesanan tersebut dapat dilihat pada kartu harga pokok pesanan. Biaya produksi dipisahkan menjadi dua. Yang pertama yaitu biaya produksi langsung terhadap pesanan tertentu. Yang kedua, biaya produksi tidak langsung dalam hubungannya dengan pesanan tersebut. Biaya produksi langsung dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan secara langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung dicatat dalam kartu harga pokok produksi berdasarkan tarif tertentu. Di kartu ini juga dapat dipergunakan untuk menghitung laba kotor tiap pesanan. Dengan demikian, kartu harga pokok pesanan tersebut dapat diperoleh beberapa informasi penting berkaitan dengan suatu pesanan. Pengumpulan biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan. Yang pertama yaitu pencatatan biaya bahan baku. Dalam pencatatan biaya bahan baku, terdapat dua prosedur, yaitu prosedur pencatatan pembelian bahan baku dan prosedur pencatatan pemakaian bahan baku menggunakan metode mutasi persediaan. Dalam setiap pemakaian bahan baku, harus diketahui pesanan mana yang memerlukannya. Yang kedua yaitu pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Dalam pencatatan biaya tenaga kerja langsung, diperlukan pengumpulan dua macam jam kerja, yaitu jam kerja total selama periode kerja tertentu dan jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanan. Perusahaan harus menyelenggarakan kartu hadir masing-masing karyawan untuk mengumpulkan informasi jam kerja total selama periode kerja tertentu untuk pembuatan daftar upah. Di samping itu, perusahaan harus mencatat penggunaan jam kerja masing-masing karyawan yang mengerjakan pesanan. Maksudnya, masing-masing karyawan dibuatkan kartu jam kerja atau job time ticket. Yang ketiga, yaitu pencatatan biaya overhead pabrik atau disingkat BOP. BOP dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama, biaya bahan penolong, yang kedua, biaya reparasi dan pemeliharaan berupa pemakaian persediaan spare parts dan persediaan suplai pabrik. Yang ketiga, yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang keempat, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Contohnya yaitu biaya penyusutan aktiva tetap. Yang kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Contohnya yaitu terpakainya asuransi dibayar di muka. Yang kelima, yaitu biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran tunai. Contohnya yaitu biaya reparasi mesin pabrik dan biaya listrik. Yang keenam yaitu BOP dalam metode harga pokok pesanan harus dibebankan kepada setiap pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, informasi harga pokok produksi per pesanan sangat bermanfaat bagi manajemen. Yang pertama yaitu dalam menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan memproses produksi berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemesan. Dengan demikian, biaya produksi pesanan yang satu akan berbeda dengan biaya produksi pesanan yang lain, tergantung dengan spesifikasi yang dikehendaki oleh pemesan.
Oleh karena itu, harga jual yang dibebankan kepada pemesan sangat ditentukan oleh besarnya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. Yang kedua yaitu mempertimbangkan penerimaan atau penolakan terhadap pesanan tertentu. Ada kalanya harga jual produk yang dipesan oleh pemesan telah terbentuk di pasar, sehingga keputusan yang diperlukan oleh manajemen adalah menerima atau menolak pesanan. Untuk memungkinkan pengambilan keputusan tersebut, manajemen memerlukan informasi total harga pokok pesanan yang akan diterima. Informasi total harga pokok pesanan memberikan perlindungan bagi manajemen agar dalam menerima pesanan, perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang ketiga yaitu memantau realisasi biaya produksi. Jika suatu pesanan telah diputuskan untuk diterima, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam memenuhi pesanan tersebut. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi tiap pesanan yang akan diterima untuk memantau apakah proses produksi untuk produk tertentu menghasilkan total biaya produksi pesanan yang sesuai dengan yang diperuntukkan sebelumnya. Yang keempat yaitu menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Untuk mengetahui apakah suatu pesanan menghasilkan laba atau tidak, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tersebut. Informasi laba atau rugi tiap pesanan diperlukan untuk mengetahui kontribusi tiap pesanan dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Oleh karena itu, metode harga pokok pesanan oleh manajemen digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi sesungguhnya yang dikeluarkan untuk tiap pesanan guna menghasilkan informasi laba atau rugi tiap pesanan. Yang kelima yaitu menentukan harga pokok persediaan barang jadi dan barang dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pada saat perusahaan dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan barang jadi dan harga pokok yang sampai dengan tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan pencatatan biaya produksi untuk tiap pesanan. Berdasarkan catatan biaya produksi tiap pesanan tersebut, manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada pesanan yang telah selesai diproduksi. Namun, pada tanggal neraca belum diserahkan kepada pemesan. Di samping itu, berdasarkan catatan itu pula, manajemen dapat menentukan harga pokok dari produk yang sampai dengan tanggal penyajian neraca masih dalam proses pengerjaan. Penjurnalan. Untuk lebih memahami bagaimana proses pencatatan untuk penjurnalan perusahaan manufaktur metode pemesanan, kita bisa melihat dari tugas 4. Contoh soal dari PT Lupna. PT Lupna berusaha dalam bisnis percetakan dan proses produksinya dilaksanakan berdasarkan pesanan. Metode yang digunakan adalah full costing. Pada bulan November 2000X, PT Lupna mendapat pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Aviva dengan harga yang dibebankan Rp3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, perusahaan menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dari PT Mahira dengan harga yang dibebankan Rp1.000 per lembar. Pesanan dari PT Aviva diberi kode 101 dan pesanan dari PT Mahira diberi kode 102. Berikut ini adalah kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan tersebut. Yang pertama,
Pada tanggal 3 November, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong sebagai berikut. Bahan baku, kertas jenis X 85 rem per rem 10.000, jadi total Rp850.000. Kertas jenis Y 10 roll per roll 350.000, total Rp3.500.000. Tinta jenis A 5 kg per kilo 100.000, total Rp500.000. Tinta jenis B 25 kg per kilo 25.000, total Rp625.000. Jadi apabila kita total jumlah pembelian bahan baku senilai Rp5.475.000. Bahan penolong P 17 kg per kilogram 10.000, total Rp170.000. Bahan penolong Hi 60 liter per liter 5.000, total Rp300.000. Jadi untuk bahan penolong jumlah total keseluruhan yaitu Rp470.000. Bahan baku dan bahan penolong tersebut dibeli oleh bagian pembelian. Bahan tersebut kemudian disimpan dalam gudang menanti saatnya dipakai dalam proses produksi untuk memenuhi pesanan tersebut. Perusahaan menggunakan 2 rekening kontrol untuk mencatat persediaan bahan, yaitu rekening persediaan bahan baku dan rekening persediaan bahan penolong. Pembelian bahan baku dan bahan penolong tersebut dijurnal sebagai berikut. Jurnal pembelian bahan baku yaitu persediaan bahan baku pada utang dagang senilai Rp5.475.000. Kemudian jurnal pembelian bahan penolong yaitu persediaan bahan penolong pada utang dagang senilai Rp470.000. Untuk pernyataan yang kedua yaitu untuk memproses pesanan 101 dan 102 bahan baku yang digunakan adalah sebagai berikut. Pesanan 101 yaitu kertas jenis X 85 rem per rem 10.000, total Rp850.000. Tinta jenis A 5 kg per kilo 100.000, total Rp500.000. Jadi total keseluruhan bahan baku dalam proses pesanan 101 yaitu Rp1.350.000. Untuk pesanan 102, kertas jenis Y 10 roll per roll 350.000, total Rp3.500.000. Tinta jenis B 25 kg per kilogram 25.000, total Rp625.000. Jadi total keseluruhan pesanan 102 yaitu Rp4.125.000. Selain bahan baku untuk memproses kedua pesanan tersebut, perusahaan menggunakan bahan penolong sebagai berikut. Bahan penolong P 10 kg per kilo 10.000, total Rp100.000. Bahan penolong Hi 40 liter per liter 5.000, total Rp200.000. Jadi keseluruhan total bahan penolong yang dipakai yaitu Rp300.000. Pencatatan pemakaian bahan baku dalam metode harga pokok pesanan dilakukan dengan mendebit rekening barang dalam proses dan mengkredit rekening persediaan bahan baku. Atas dasar dokumen bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, pendebitan rekening barang dalam proses ini diikuti dengan pencatatan rincian bahan baku yang dipakai dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku tersebut yaitu barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku senilai Rp5.475.000. Karena dalam metode harga pokok pesanan harus dipisahkan antara biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung, maka bahan penolong yang merupakan unsur biaya produksi tidak langsung dicatat pemakaiannya dengan mendebit rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya. Rekening barang dalam proses hanya didebit untuk mencatat bebanan BOP berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Jurnal pencatatan pemakaian bahan penolong yaitu BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong senilai Rp300.000. Untuk pernyataan yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi adalah sebagai berikut. Upah langsung pesanan 101 yaitu
selama 225 jam per jam 4.000, jadi total Rp900.000. Upah langsung pesanan 102 selama 1.250 jam per jam 4.000, total Rp5.000.000. Upah tidak langsung senilai 3 juta. Jadi total jumlah upah yaitu 8.900.000 ditambah dengan gaji karyawan bagian administrasi dan umum 4 juta rupiah, gaji karyawan bagian pemasaran 7.500.000 rupiah. Jadi total jumlah biaya tenaga kerja yaitu 20.400.000 rupiah. Pencatatan biaya tenaga kerja. Jurnal pencatatan biaya tenaga kerja dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan. Atas dasar daftar gaji dan upah yang dibuat, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan, yaitu dengan mendebit gaji dan upah dan mengkredit utang gaji dan upah senilai 20.400.000. Yang kedua, yaitu pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. Karena biaya tenaga kerja tersebut terdiri dari berbagai komponen biaya, maka perlu diadakan distribusi biaya tenaga kerja, yaitu biaya tenaga kerja langsung dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan dengan mendebit rekening barang dalam proses dan mencatatnya dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan unsur biaya produksi tidak langsung dan dicatat sebagai unsur BOP serta didebitkan dalam rekening BOP sesungguhnya. Biaya tenaga kerja non produksi merupakan unsur biaya produksi dan dibebankan ke dalam rekening kontrol biaya administrasi dan umum atau biaya pemasaran. Jurnal distribusi biaya tenaga kerja atas dasar contoh di atas yaitu debit barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran pada gaji dan upah. PDP PTKL senilai 5.900.000, BOP sesungguhnya 3 juta, biaya administrasi dan umum 7.500.000, biaya pemasaran 4 juta. Jadi total gaji dan upah yang dikredit senilai 20.400.000. Pencatatan yang ketiga yaitu pencatatan pembayaran gaji dan upah. Pembayaran gaji dan upah yang terutang dicatat dengan jurnal sebagai berikut, yaitu mendebit akun utang gaji dan upah dan kredit kas senilai 20.400.000. Selanjutnya, pernyataan nomor 4, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Di dalam metode harga pokok pesanan, produk dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Seperti dalam contoh kasus ini, tarif biaya overhead pabriknya telah ditentukan yaitu sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. BOP yang dibebankan kepada pesanan 101 sebesar 1.350.000 dari 150% dikali biaya tenaga kerja langsung untuk pesanan 101 sebesar 900.000. Kemudian BOP yang dibebankan kepada pesanan 102 sebesar 7.500.000 dari 150% dikali biaya tenaga kerja langsung untuk pesanan 102 sebesar 5 juta. Sehingga jumlah BOP yang dibebankan adalah 8.850.000. Pembebanan produk dengan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif ini dicatat dengan mendebit rekening barang dalam proses dan mengkredit rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan, seperti dalam jurnal berikut. Kemudian pernyataan nomor 5.
Selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung, BOP yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Biaya depresiasi mesin sebesar 1.500.000, biaya depresiasi gedung pabrik sebesar 2 juta, biaya asuransi gedung pabrik dan mesin 700.000, biaya pemeliharaan mesin 1 juta, dan biaya pemeliharaan gedung 500.000, sehingga jumlah BOP yang sesungguhnya terjadi adalah 5.700.000. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi tersebut dicatat dengan mendebit rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya. Berikut adalah jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Untuk mengetahui apakah biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif menyimpang dari biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, saldo rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ditutup ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnal penutup tersebut adalah sebagai berikut. Rekening BOP dibebankan di sebelah debit sebesar 8.850.000 dan rekening BOP sesungguhnya di sebelah kredit sebesar 8.850.000. Setiap akhir periode, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dibandingkan dan dihitung selisihnya. Pencatatan selisih BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya. Saldo rekening BOP sesungguhnya. Di sebelah debit ada 9 juta rupiah dan di sebelah kredit ada 8.850.000, sehingga selisih BOP-nya sebesar 150.000. Selisih biaya overhead pabrik tersebut pada akhirnya dipindahkan ke rekening selisih BOP. Dalam kasus ini, BOP yang dibebankan jumlahnya lebih kecil daripada BOP yang sesungguhnya. Maka selisih yang terjadi adalah selisih rugi, sehingga jurnal pencatatannya adalah sebagai berikut. Rekening selisih BOP di sebelah debit sebesar 150.000 dan rekening BOP sesungguhnya di sebelah kredit sebesar 150.000. Selanjutnya adalah pernyataan nomor 6. Pesanan nomor 101 telah selesai diproduksi dan telah diserahkan kepada pemesan, sementara pesanan 102 sampai akhir periode belum selesai dikerjakan dan masih dalam proses pengolahan. Pesanan yang telah selesai diproduksi ditransfer ke bagian gudang oleh bagian produksi. Harga pokok pesanan yang telah selesai diproduksi ini dapat dihitung dari informasi biaya yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Misalnya dari kasus ini, pesanan 101 telah selesai diproduksi, maka dari kartu harga pokoknya akan dapat dihitung biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk pesanan yang bersangkutan. Harga pokok pesanan 101 dihitung sebagai berikut. Pencatatan harga pokok pesanan 101. Biaya bahan baku sebesar 1.350.000. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 900.000. Biaya overhead pabrik sebesar 1.350.000. Sehingga jumlah harga pokok pesanan 101 sebesar 3.600.000. Lalu kemudian, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi tersebut adalah sebagai berikut. Rekening persediaan barang jadi berada di sebelah debit sebesar 3.600.000 dan rekening barang dalam proses biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik berada di sebelah kredit dengan jumlah yang telah disebutkan. Selanjutnya, harga pokok pesanan 102 dapat dihitung dengan menjumlah biaya-biaya produksi yang telah dikeluarkan sampai dengan akhir bulan yang telah dicatat dalam kartu harga pokok pesanan. Kemudian dibuat jurnal untuk mencatat persediaan produk dalam proses dengan mendebit rekening persediaan produk dalam proses dan mengkredit rekening barang dalam proses. Jurnal untuk mencatat harga pokok pesanan 102 adalah sebagai berikut. Harga pokok produk yang diserahkan kepada pemesan dicatat dalam rekening harga pokok penjualan dan rekening persediaan produk jadi. Dari kasus ini, jurnal untuk mencatat harga pokok pesanan 101 yang diserahkan kepada pemesan adalah sebagai berikut. Rekening harga pokok penjualan berada di sebelah debit sebesar 3.600.000 dan rekening persediaan produk jadi berada di sebelah kredit sebesar 3.600.000.
Kemudian, pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk kepada pemesan dicatat dengan mendebit rekening piutang dagang atau kas dan mengkredit rekening hasil penjualan. Pada kasus ini telah disebutkan bahwa pesanan 101 dari PT Afifa berupa 1.500 lembar undangan dengan harga jual 3.000 per lembar dan harga totalnya adalah sebesar Rp4.500.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatat piutang kepada pemesan 101 adalah sebagai berikut. Rekening piutang dagang berada di sebelah debit sebesar Rp4.500.000 dan rekening penjualan berada di sebelah kredit sebesar Rp4.500.000. Kemudian, jurnal pencatatan pada saat pemesan membayar pesanan 101 adalah rekening kas berada di sebelah debit sebesar Rp4.500.000 dan rekening piutang dagang berada di sebelah kredit sebesar Rp4.500.000. Kartu harga pokok pesanan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kartu HPP atau kartu harga pokok pesanan. Di sini kita akan membahas tentang kartu harga pokok pesanan dari PT Lubena. Kita isi dulu kartu harga pokok pesanannya. Di sini ada nomor pesanan, jenis produk, tanggal pesan, tanggal selesai, pemesanan, sifat pesanan, jumlah, dan juga harga jual. Kita isi mulai dari nomor pesanan. Untuk nomor pesanan kita isi 101, jenis produknya undangan, tanggal pesannya November 2000X. Kemudian pemesannya ada dari PT Afifa, sifat pesanannya segera, jumlahnya 1.500 lembar dan harga jualnya Rp3.000 per lembar. Selanjutnya kita bahas tentang BBB atau biaya bahan baku. Jadi biaya bahan baku merupakan biaya bahan baku yang dipakai. Apa saja? Yaitu ada kertas X dan juga tinta A. Untuk kertas X itu dibutuhkan sebanyak 85 rim dengan harga per rimnya itu Rp10.000. Jadi 85 rim dikalikan Rp10.000, jumlahnya Rp850.000. Selanjutnya ada tinta A. Tinta A sebanyak 5 kg dengan harga per kilogramnya Rp100.000. Jadi 5 dikalikan Rp100.000, jumlahnya adalah Rp500.000. Kemudian untuk BBB totalnya yaitu Rp850.000 ditambah dengan Rp500.000 sama dengan Rp1.350.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. BTKL itu merupakan biaya atau upah pekerja yang langsung berhubungan dengan pesanan yang dibuat. Jadi di sini keterangannya bisa kita isi upah langsung pesanan 101 dengan lama waktu kerja 225 jam dikalikan Rp4.000. Jadi 225 dikalikan Rp4.000 sama dengan Rp900.000. Totalnya Rp900.000. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai biaya overhead pabrik atau BOP. Jadi di sini biaya overhead pabriknya dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Jadi dalam keterangan bisa kita isi BTKL tarif dalam persennya 150%. Kemudian kita hitung 150% dikalikan Rp900.000 yang merupakan BTKL. Jumlahnya adalah Rp1.350.000. Setelah itu kita total seluruh biaya produksinya mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Rp1.350.000 ditambah dengan Rp900.000, kemudian ditambah lagi dengan Rp1.350.000, totalnya ada Rp3.600.000.
Jadi jumlah total biaya produksinya yaitu Rp3.600.000. Kemudian setelah itu kita akan menghitung labanya. Kita bisa menggunakan harga penjualan dikurangi biaya produksi yang tadi. Jadi Rp4.500.000 dikurang dengan Rp3.600.000, labanya ketemu Rp900.000. Baik, setelah ini kita akan membahas mengenai kartu harga pokok pesanan PT Lubna dengan nomor pesanan 102. Jadi seperti tadi, kita isi dulu kartu harga pokok pesanannya, mulai dari nomor pesanan sampai dengan harga jual. Kita isi dulu nomor pesanannya 102, jenis produknya pamflet iklan, tanggal pesannya November 2000X, kemudian pemesanannya dari PT Mahira, sifat pesanannya segera, jumlahnya 20.000 lembar dengan harga jual Rp1.000 per lembar. Kita mulai dari BBB atau biaya bahan baku. Di sini untuk pesanan nomor 102, bahan bakunya yaitu kertas Y dan tinta B. Untuk kertas Y-nya itu dibutuhkan 10 roll dengan harga masing-masing roll Rp350.000. Jadi 10 dikalikan Rp350.000, jumlahnya Rp3.500.000. Setelah itu ada tinta B. Tinta B itu dibutuhkan sebanyak 25 kg dengan harga per kilogramnya Rp25.000. Jadi 25 dikalikan Rp25.000, hasilnya adalah Rp625.000. Jadi total untuk biaya bahan baku di sini adalah Rp4.125.000. Oke, setelah biaya bahan baku ada biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Di sini BTKL-nya adalah upah langsung pesanan 102 selama 1.250 jam dengan biaya atau upah per jamnya itu 4.000. Jadi 1.250 jam dikalikan 4.000, jumlahnya adalah Rp5 juta. Oke, selanjutnya ada BOP atau biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabriknya dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Berarti 150% dikalikan BTKL-nya tadi Rp5 juta. Jumlahnya adalah Rp7.500.000. Kemudian kita total semuanya mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung hingga biaya overhead pabrik, yaitu Rp4.125.000 ditambah dengan Rp5 juta, kemudian ditambah lagi dengan Rp7.500.000. Jadi total biaya produksinya adalah Rp16.625.000. Setelah kita total, kita bisa hitung labanya. Menghitung laba tadi bisa menggunakan harga dikurangi biaya produksi, yaitu Rp20 juta dikurangi dengan Rp16.625.000, labanya ketemu Rp3.375.000. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami memohon maaf bila ada salah pada materi maupun di penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.